Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menjawab beragam permasalahan tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Bagaimana Anies, Prabowo, dan Ganjar saling beradu argumentasi? Siapa yang mampu merebut suara rakyat saat debat pamungkas? Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Newsline edisi spesial, yakni jelang debat Capres alias debat pamungkas alias debat terakhir dalam kontestasi pemilu ini. Gimana Yohana? Siap menonton nggak? Betul, yang paling ditunggu dan dinantikan karena ini 3 Capres akan kembali beradu gagasan untuk topik yang kali ini topiknya terkait dengan kesejahteraan sosial, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Betul, dari tema-tema tersebut nanti ada topik turunannya juga yang nanti akan dibahas. Kita nanti akan mengupas tuntasnya juga dengan bersama sejumlah narasumber yang hadir. Kali ini bersama saya Jason Sambo. Dan saya Yohana Margareta, dan inilah langsung kita akan masuk ke informasi utama untuk Anda terlebih dahulu sebelum kita akan berbincang dengan para narasumber kali ini. Pemirsa, 3 calon presiden dalam kontestasi pemilu 2024 telah mempersiapkan diri menghadapi debat nanti malam. Ya, debat ini menjadi debat terakhir dari seluruh rangkaian debat di pemilu 2024, sekaligus penentu siapa calon presiden pilihan masyarakat. Namun, sebelumnya kami akan sajikan informasi terkait debat ketiga Pilpres dan pengaruhnya terhadap elektabilitas para capres, dan berikut informasinya. Rangkaian debat Pilpres 2024 telah sampai pada puncaknya. Debat kelima, di mana ketiga para calon presiden saling beradu gagasan, berlangsung hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Pukul 7 malam nanti, langsung dari Gedung JCC Senayan, Jakarta, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan bermanuver dalam tema debat, yakni terkait isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Ketiga deretan capres pun menyatakan diri siap menjalani debat pamungkas ini. Nggak ada yang khusus, karena kan debat itu pertanyaannya kita tidak tahu. Hal aspek apa yang itu kami juga tidak tahu. Jadi tidak ada satu skenario yang bisa disiapkan. Ya nanti mengalir sambil kita mendengar pertanyaan, sambil pada waktu itu menformulasikan gagasan. Jadi setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek, ya diambil dari yang kita sudah pernah miliki. Karena itu nggak bisa dihafalkan, karena memang bukan hafalan. Saudara-saudara sekalian, saya ini sebetulnya dalam keadaan was-was karena tanggal 4 saya akan debat lagi. Debat terakhir, aku dikasih nilai 11 dari 100. Saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak muda bersama saya tidak takut apapun. Ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Ya sesuai tema ya, karena kita akan bicara pendidikan, kesejahteraan rakyat, ada tenaga kerja, terus kemudian teknologi informasi yang saya kira ini saling mendukung, termasuk kebudayaan. Maka bicara pendidikan kan termasuk kebudayaan. Nah nanti kita bicara tidak hanya pada skill saja kita bicara, tidak hanya mencetak tukang, tapi mencetak anak-anak yang berkarakter, punya budi pekerti luhur, dan gampang akses pendidikannya, termasuk untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Pasti juga akan menarik. Menjelang debat kelima malam nanti, kami ajak Anda kembali melihat hasil survei elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres pasca gelaran debat ketiga Pilpres 2024. Dari hasil survei 5 lembaga survei, pasangan nomor urut 2 menduduki posisi teratas. Sementara elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terpantau saling bersaing merebut suara. Terkait tren percakapan, tampak Anies mengalami tren kenaikan volume percakapan yang paling tinggi dari awal sampai akhir, terutama saat Anies menyampaikan sejumlah pernyataan tajam untuk Prabowo. Sementara itu tren percakapan Prabowo dan Ganjar cenderung mengalami fluktuasi.
Debat kelima Pilpres 2024 akan menjadi penilaian terakhir bagi masyarakat untuk menilai siapa calon presiden yang memiliki gagasan terbaik selama masa kepemimpinannya di periode 2024 hingga 2029. Meskipun rangkaian debat kelima menjadi debat terakhir, namun masih ada waktu bagi masyarakat untuk memilah dan memilih hingga masa kampanye terakhir yang jatuh pada 10 Februari 2024 sebelum memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Tak lupa kami ajak Anda untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024 mendatang dan gunakan hak pilih Anda dengan bijak serta pilih calon pemimpin dengan hati nurani. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi persiapan para paslon dan debat kelima ini memang menjadi penentu siapakah kemudian nanti yang benar-benar bisa memanfaatkan arena untuk benar-benar menjadi yang terdepan. Kalau dipikir-pikir ya Jason, Pilpres kali ini benar-benar seru loh. Dari liputan-liputan yang pernah saya alami selama Pilpres ini yang paling banyak dinamika, yang paling seru. Jadi kalau udah mau berakhir sebenarnya agak sedih juga ya. Dan tapi gini Yohana, apakah yang jadi pertanyaan juga, apakah nanti debat kelima ini juga mampu meyakinkan bagi mereka yang mungkin sampai dengan detik ini masih menjadi undecided voters? Itu nanti kita akan bahas juga dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Langsung saja kita perkenalkan, ada Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Amin. Halo, selamat sore Mas Indra. Halo, semangat ya Mas Indra. Semangat dong. Kemudian juga ada dari jubir TKN Prabowo Gibran, ada Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat sore Mas Dhani. Selamat sore Mas Dhanil. Yohana, Halo Mas Dhanil. Jason, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya juga dari TPN atau jubir TPN Ganjar Mahfud, ada Putri Jasmine. Halo Mbak Putri. Halo Mas Jason, Mbak Yohana. Halo Mbak Putri, terima kasih sudah datang. Iya, ini Yohana selain para perwakilan dari tim ses, juga kita menghadirkan di sini pengamat sosial, ada Mbak Devi Ramawati. Halo Mbak Devi, assalamualaikum. Mbak Devi kali ini penampilannya ngerok sekali ya. Apakah ini karena debat terakhir jadi harus benar-benar full energi ya? Betul ya. Iya, nanti kita dengarkan komentar-komentar dan juga ini ya pandangan garangnya mungkin dari seorang Devi Ramawati, dan juga ada Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Halo Mas Adi, apa kabar? Halo Jason, halo Johan. Makasih Mas Adi ini luar biasa loh. Selalu menyempatkan diri di setiap kesempatan Metro TV memanggil untuk memberikan pandangannya. Jadi tidak hanya paslon, tapi Mas Adi ini salah satu pengamat politik yang populer nih. Nah mungkin sebelum kita ke tim ses masing-masing, kita ke pengamat dulu ya. Baru nanti bisa ditanggapi oleh tim sesnya masing-masing. Saya mau ke Mas Adi Prayitno dulu. Mas Adi, rekan sesama pengamat politiknya, Khairul Umam mengatakan ini kayaknya 1 dan 3 akan menguasai debat dan kembali nyerang 2. Apakah benar nanti malam akan begitu atau gimana sebenarnya kalau menurut pengamatan Mas Adi? Kalau melihat kecenderungannya iya, ini bukan soal siapa yang menguasai dan tidak. Secara substansi saya kira Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar pastinya prepare ya secara substansi. Mereka itu pasti supply dengan data-data yang cukup komprehensif, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Nah yang menarik ini kan soal quote-quote-nya aja sih sebenarnya. Saya kira Pak Prabowo kemudian Anies ya, apalagi Pak Ganjar yang pernah menjadi gubernur juga seperti Pak Anies, pastinya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi success story selama menjadi gubernur. Itu pasti akan diungkap, pasti itu akan dieksplorasi. Nah itu yang kemudian saya baca bahwa ada kecenderungan Pak Prabowo akan dikeroyok ya. Bahkan saya menduga bahwa nanti di debat ini akan menjadi ajang balas dendam sebenarnya. Dari debat-debat yang sebelumnya mungkin ada sesuatu yang bisa dibalas dalam event-event apapun. Jadi kalau Pak Prabowo mungkin merasa dalam tanda kutip dikasih skor yang rada-rada miring baik oleh Anies dan Ganjar, sepertinya di debat pamungkas ini akan memberikan pukulan serupa, entah itu apa pukulannya ya. Begitupun dengan Ganjar dan Anies, saya kira ini akan tampil maksimal menggunakan filosofi main bolanya Barcelona, ini akan total football. Sebaik-baiknya bertahan ya menyerang lah, kira-kira begitu. Kita lihat nanti performanya akan seperti apa dari mereka ya. Nah tapi sebelum sampai ke sana dan menanyai satu-satu dari tim sesnya, gimana kalau kita lihat dulu sosmed dari para capres ini nih Yohana ya? Betul, kita lihat Jason, sejauh mana persiapan mereka menghadapi debat nanti. Kita mungkin akan lihat contek di paslon 3 dulu nih. Ada Pak Ganjar, kita mau lihat nih apa sih persiapan Pak Ganjar untuk nanti debat kelima ya. Apakah mungkin dari postingannya ya, coba kita lihat. Kalau nggak sudah salah muncul? Nah, kalau nggak saya bantu ini dengan menggunakan handphone ya. Ini kalau kita buka Ganjar Pranowo. Nah, makan mie ayam. Makan mie ayam. Nah, ini Pak Ganjar biar lebih fresh dan lebih powerful, makannya jurusnya mie ayam. Kenapa Mbak Jasmine? Ini makannya mie ayam. Ada komunikasi nggak sama Pak Ganjar? Ya itu
kebiasaan Pak Ganjar. Mas Ganjar kalau pagi-pagi tuh suka lari kan Mbak biasanya. Kalau nggak makan bubur, makan mie ayam sambil ngobrol sama warga-warga setempat gitu. Oh gitu. Jadi memang sukanya ngeriung sama rakyat gitu. Oh ngeriung, harus ada rakyatnya ya? Harus ada ini ngeriung riung sama rakyat. Ini captionnya juga persiapan debat terakhir. Kayaknya kalau dilihat di sini persiapan debat terakhir, makan mie ayam, ini butuh tenaga banyak dan ekstra kayaknya. Gitu nggak sih pesan yang ingin disampaikan atau gimana kalau dari Pak Ganjar? Di debat terakhir ini kan temanya mengenai pendidikan, kebudayaan, kemudian sumber daya manusia gitu. Hal-hal yang menurut kami melihat Mas Ganjar itu sudah kuasai semenjak menjadi 2 periode menjadi anggota DPR RI dan juga menjadi gubernur pastinya. Jadi bukan hal yang sulit bagi beliau untuk bisa ciptakan itu gitu. Justru kalau saya lihat Jason, justru Pak Ganjar ini yang paling slow di dalam debat itu. Lah, tetap bisa lari, makannya mie ayam dan kayaknya ya udahlah udah belajar santai aja gitu. Ya kan? Nah, tadi Pak Ganjar coba kalau kita intip Pak Prabowo. Pak Prabowo ada nggak ya posting di media sosial beliau? Ada nih. Oh, kalau yang terakhir ini 13 berapa jam lalu ya? Jam yang lalu 13 jam yang lalu sih Pak Prabowo tidak memposting apapun terkait dengan debat. Tapi postingan terakhir adalah ini acara dengan Mas Gibran ya waktu di festival Negeri Elok 2024. Nah, bisa dipahami mungkin ya kalau Pak Prabowo tidak sibuk bermedsos karena beliau belajar tadi agar tidak dinilai 11 lagi mungkin ya seperti itu. Belajar apa enggak nih? Coba kita tanya Mas Daniel lagi. Belajar apa enggak? Makanya nggak update di media sosial atau gimana? Ini update terakhir adalah kegiatan Elok Indonesia ya, yang menggambarkan Pak Prabowo yang mengeksplorasi keelokan Indonesia yang beragam ini harus dijaga dengan komitmen persatuan. Dan itu simbolisasi yang selalu ingin disampaikan Pak Prabowo kepada publik. Persatuan adalah yang utama dibandingkan yang lainnya. Sebab itulah keelokan Indonesia yang beragam ini harus dijaga apapun alasannya. Kemudian kedua, latihan, diskusi tentu pasti. Jadi seperti yang disampaikan Mas Adi tadi bahwa akan ada pembalasan kepada mungkin serangan-serangan 1 dan 3 kemarin akan fokus pada mendeliver gagasan dan ide. Dan gagasan dan ide itu disampaikan kepada publik. Dan bagi Pak Prabowo, debat adalah momentum untuk menyampaikan gagasan dan ide itu langsung kepada rakyat selain yang turun langsung dan sebagainya. Jadi tujuan dari debat adalah menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat, bukan kemudian menegasikan atau menolkan pihak lain. Itu sejak awal yang menjadi etik Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau kemudian nanti akan muncul serangan ke Pak Prabowo, itu hal wajar. Bagi saya sejak awal ini seperti debat presiden dan oposisi. Jadi memang sejak awal Pak Prabowo sudah tercitrakan sebagai presidential look dan yang lain terlatih dan sedang berlatih menjadi oposisi. Iya, nanti kita akan lihat bagaimana performance-nya dari Pak Prabowo, apakah memang layak dinilai 11 dari 100 untuk debat malam nanti seperti debat yang sebelumnya. Selain Pak Prabowo juga ada dari nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Kita boleh tampilkan, boleh tunjukkan. Ini ada foto yang bisa dikatakan adalah foto flashback ya Yohana ya. Ini foto ketika Pak Anies Baswedan dicium keningnya oleh salah satu anak kecil begitu ketika ini kayaknya zaman-zaman Pilkada DKI ya. 2016 ya. Ini postingan 15 jam yang lalu. Postingan 15 jam yang lalu. Kemudian kalau kita slide ke samping-sampingnya, ternyata si anak yang mencium kening Pak Anies Baswedan itu ternyata sekarang sudah besar dan ketemu lagi sama Pak Anies. Betul, ketemu lagi dan di momen yang sama ya. Ini sempat ada captionnya, Pak, teriak keras seorang bapak sambil berebutan salaman. Dan ia juga menjelaskan memanggil Pak Anies ini dan meminta berhenti mobilnya karena ini anak saya mau ketemu. Dia dulu yang cium bapak waktu Pilkada Jakarta. Ini fotonya Pak, langsung ditunjukkan itu Jason fotonya. Nah, jadi memang ini momen reuni seperti itu. Jadi banyak cara ya untuk mengekspresikan diri ke masyarakat paslon 1, 2, dan 3. Tapi dari Pak Anies juga tidak ada hal-hal yang berbau debat. Nampaknya juga belajar, sedang belajar mungkin sama Pak Prabowo belajar bareng semua. Nah mungkin coba saja. kita langsung tanya Mas Indra, kenapa nggak posting persiapan debat atau tidak memposting sesuatu yang berkaitan dengan debat, justru menampilkan sesuatu yang sifatnya humanis dan flashback kayak tadi? Ya pertama kalau kita bicara tema debatnya, Mas Anies punya begitu banyak rekam jejak yang udah tinggal dipaparkan saja kan. Jadi kita nggak bicara tentang apa yang mau dilakukan, tapi apa yang sudah dilakukan dan mengeskalasinya ke nasional. Jadi bicaranya udah bukan janji lagi, tapi bicara eskalasi. Bukti gitu ya bicaranya ya. Karena sudah berjalan,
mau ngasih makan anak-anak di sekolah kita sudah jalan, mau memberikan uang sekolah di sekolah swasta itu juga sudah jalan. Jadi kartu disabilitas kita jalan, kartu lansia itu jalan. Jadi kalau kita bicara tentang rekam jejak di tema debat ini udah paling lengkap lah. Jadi tinggal nggak perlu ada persiapan khusus karena sudah tinggal cerita ini loh berhasil. Sekarang kita bawa ke tingkat nasional. Nah kalau kita bicara tentang foto ini memang ada satu hal yang menarik. Jadi hubungan antara seorang Anies Baswedan dengan rakyat itu kenapa beliau sampai dinobatkan menjadi abah online nasional. Jadi setiap orang yang bicara dengan beliau bahkan di live TikTok itu komentarnya ini kayak video call sama bapak sendiri. Jadi ada sebuah vibe yang seakan-akan nih hubungannya antara ayah dengan anak gitu. Jadi betul-betul punya kedekatan yang betul-betul beda kan gitu. Nah itulah yang buat live TikToknya beliau Jumat kemarin hampir 800.000, padahal cuma setengah jam tuh. Ya kan? Jadi orang tuh betul-betul sekarang menunggu. Kita membutuhkan sosok ayah bangsa. Abah gitu. kalau kata netizen. Iya, ini abah kita semua dan itu kita lihat di setiap tempat. Ada anak kecil yang betul-betul memeluk beliau, mencium beliau. Jadi punya vibe yang luar biasa. Oke, nah ini kalau Mbak Devi, ketiga paslon ini kan benar-benar sebegitunya memanfaatkan peran media sosial yang ini jelang pencoblosan. Nah, menurut Anda bagaimana melihat 1, 2, 3 beradu di media sosial? Termasuk juga ada yang kaitannya mungkin dengan debat terakhir nanti. Ya, menurut hemat saya kalau dalam konteks saya sebagai pemerhati sosial, saya sangat berharap, sangat titiplah kepada 3 calon ini yang mudah-mudahan nanti malam bisa betul-betul memilih satu password kata kunci dan kedua bicara dengan culture code atau kode kultural yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti apa sih Mbak konkretnya? Caranya gini, kan orang selalu bicara soal bonus demografi, tapi pertanyaannya ada nggak yang serius melakukan bedah demografi? Artinya data-data tentang siapa sih masyarakat Indonesia hari ini itu harus serius dipotret. Sehingga isu-isu yang diangkat bukan hanya isu-isu yang sifatnya normatif, tapi bicara sosial ini kebanyakan adalah isu senyap. Yang artinya jauh dari percakapan politik, percakapan yang lain-lain yang sering tidak diabaikan, tapi real dirasakan oleh masyarakat. Begitu ya? Sederhana kalau Mbak tanya, Mbak fenomena apa sih? Sederhana misalnya di medsos ramai dengan istilah pinjam dulu 100 dong. Nah, itu nggak sesederhana kata-kata pinjam dulu 100. Ini ada persoalan sosial besar yang ujungnya bahkan kematian. Orang bisa bunuh diri, orang bisa baku bunuh hanya gara-gara urusan pinjam dulu 100 dong. Nah, ini berkaitan dengan kesejahteraan juga ya Mbak. Betul, jadi harapan saya nanti malam dan saya yakin ketiga kandidat sudah dengan apik dan baik nanti akan mempersiapkannya. Tolong addressing isu-isu yang real, dirasakan betul oleh masyarakat. Lebih real, lebih spesifik. Nah tadi kalau sudah ada isu terkait dengan pinjam 100 yang dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, tentu ini juga berkaitan juga dengan tema nanti malam. Kita akan bahas kira-kira isu kesejahteraan sosial apa yang paling hot atau yang paling saat ini digandrungi di media sosial dan bisa diangkat di debat nanti malam. Tapi pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.